Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan berbicara tentang rukun wudu dan sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban dalam wudu dan juga sunnah-sunnahnya. Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan, Faslun fi furudil wudu'i wa sunanih. Pasal tentang kewajiban-kewajiban dalam wudu dan sunnah-sunnahnya. Wa furudul wudu'i sittatu asya'. Dan kewajiban atau rukun wudu itu ada 6 hal. Ada 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu 'inda ghuslil wajh. Niat saat membasuh wajah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika berwudu adalah memasang niat. Dan niat adalah amalan hati yang bisa menjadi tambahan pahala untuk kita. Dan ibadah yang sempurna adalah yang menggabungkan antara amalan hati dengan amalan anggota tubuh, plus juga dengan ucapan lisan kita. Karenanya seorang muslim hendaknya tidak melihat niat ini sebagai suatu beban, tapi sebagai suatu peluang untuk menambah pahala dan menyempurnakan ibadah kita. Sebelum kita melaksanakan wudu, kita harus pasang niat kita. Kita harus mengolah hati kita bahwasanya kita tidak mengharapkan dari wudu ini kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menentukan apa yang kita niatkan dengan wudu ini, yaitu mengatakan dalam hati, saya ingin berwudu, atau saya ingin mengangkat hadas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan wudu ini saya ingin bisa melakukan salat atau tawaf atau memegang mushaf dan yang semacamnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mengucapkan niat adalah sunnah agar niat yang kita pasangkan dalam hati kita menjadi lebih mantap dan kita tidak lupa. Namun yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, niat ini cukup dalam hati saja, karena memang niat termasuk amalan hati. Dan juga kita tidak mendapatkan dalam riwayat-riwayat hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW melafadzkan niat beliau sebelum wudu, sebelum sholat, atau sebelum puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi cukup bagi kita untuk memasang niat dalam hati, mengolah hati kita bahwasanya kita ingin mengangkat hadas atau kita ingin berwudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dilakukan di awal wudu kita, yaitu saat kita akan membasuh wajah. Tanpa niat ini maka ibadah kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niatnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya setiap ibadah yang mahdhah seperti wudu ini harus diiringi dengan niat, dan kalau tidak ada niat maka ibadah kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajh. Rukun yang kedua adalah membasuh muka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bangun untuk salat, maka adalah kalian membasuh wajah-wajah kalian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat wudu, dan yang dalam ayat ini terkumpul rukun-rukun wudu. Karena para ulama sepakat bahwasanya membasuh muka hukumnya adalah wajib. Dan wudu kita tidak sah tanpa membasuh muka ini. Dan yang dimaksud dengan muka adalah anggota yang kita pakai untuk berhadapan dengan orang lain. Anggota yang kita pakai saat muwajah dalam bahasa Arab, yaitu saat menghadap ke orang lain. Dan batasnya secara vertikal adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai ke ujung dagu kita. Sedangkan batasnya secara horizontal adalah antara dua telinga kita. Karenanya semua bagian dari wajah ini harus kita basuh dan terkena air. Karenanya termasuk dalam wajah adalah apa yang disebut sebagai bayad oleh para ulama, yaitu bagian yang putih yang terletak di antara telinga dengan jenggot orang yang punya jenggot. Ya, di sini ada
bagian yang disebut sebagai bayal terletak antara jenggot atau rambut yang tumbuh di depan telinga ini dengan telinga kita. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya bagian ini disunnahkan untuk diperhatikan lebih banyak. Karena ada banyak orang yang suka lalai dengan bagian ini. Dia pikir ini bukan bagian dari wajah, karena terletak di belakang jenggot. Termasuk juga adalah jenggot kita. Ya, jenggot adalah termasuk bagian dari wajah, karena dia tumbuh di atas dagu atau di atas lahyu, ya, daging, yaitu tulang tempat tumbuhnya gigi kita di sini. Ya, ini semuanya adalah termasuk bagian dari wajah, karenanya wajib juga untuk dibasuh bagian atasnya. Ini adalah pengertian dari wajah yang harus dibasuh. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.